Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi positif. Diseminasi budaya positif oleh Ibu Yeni Purwasari. Kemudian, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, paparan diseminasi budaya positif. Keempat, tanya jawab. Kelima, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Kuzaniadi SPD SD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah serta kita berdoa kesehatan, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang mulia ini kita masih bisa mengikuti suatu acara yang saya rasa saya berikan itu sangat penting, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian cepat. Terkadang pendidikan terlambat untuk mengikuti, atau juga bisa terjadi pendidikan terlewati oleh kecepatan perkembangan teknologi tersebut. Untuk itulah perlu sekali kurikulum selalu diperbarui. Di negara kita, negara tercinta Republik Indonesia, kurikulum dilakukan pembaharuan sekitar 10 tahun sekali. Misalnya beberapa tahun yang lalu kita sudah melampaui kurikulum 13. Kemudian sekarang digelontorkan program kurikulum merdeka. Nah, inilah maksud dari mengapa kurikulum harus selalu diperbarui, supaya output dari pendidikan kita itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi perkembangan dunia tenaga kerja. Andai kata pendidikan kita tidak bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otomatis anak-anak kita ke depannya akan tersisihkan oleh anak-anak dari negara lain. Bisa jadi tenaga kerja dalam suatu kegiatan yang sederhana akan direbut oleh misalnya dari Cina yang mereka notabene itu sudah lebih berkualitas dan sebagainya. Dan untuk itulah pemerintah dalam meluncurkan kurikulum merdeka ini juga disisipi atau ada muatan yang
kita kenal sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau sederhananya kita sebut sebagai P5. Nah, dalam P5 ini ada suatu hal yang sangat penting, ya, sangat penting, itu tentang budaya positif. Nah, budaya positif inilah yang kemudian nantinya itu akan menjadi tulang punggung dalam berpikir anak-anak kita. Jadi, misalnya mereka tidak terlalu berpikir jauh, tapi yang penting positif, gitu ya. positif menguntungkan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi setiap ada waktu luang, setiap ada jeda yang misalnya kebingungan untuk apa waktu yang tersedia itu. Nah, andai kata budaya positif ini sudah mendarah daging, otomatis mereka tidak perlu terlalu jauh berpikir mengenai apa yang harus dilakukan yang bermanfaat. Nah, untuk itulah budaya positif ini dilontorkan sebagai imbangan dalam P5 ini. Nah, untuk itulah mari dalam kesempatan ini untuk lebih jelasnya dan lebih mendalamnya kita ikuti dengan seksama, ya, uraian yang akan disampaikan oleh ibu guru kita, Ibu Yeni Purwasari, dalam diseminasi budaya positif, atau kalau sederhananya ya penularan, supaya kita tertular dalam kerangka budaya yang positif. Untuk itu marilah kita berdiseminasi ria dalam budaya positif. Monggo kami serahkan Bu Yeni, namun sebelumnya mari kita buka acara dalam acara penularan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang akan ditularkan dapat kita raih dan kemudian dijadikan selalu sebagai landasan berpikir positif kita. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya akan mengucapkan terima kasih. Acara yang ketiga, paparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Yeni Purwasari SPD SD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Sidomuli, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sidomuli dan tamu undangan dari SD Negeri 2 Sidomuli. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif yang telah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Nah, langsung saja, diseminasi budaya positif Sidomuli 16 Agustus 2024. Apa saja yang termasuk budaya positif, ya?
Nah, budaya positif diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah nanti yang akan saya paparkan di kemudian. Nah, perubahan paradigma belajar. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Namun tetap memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam seorang anak. Ya, tentunya banyak sekali miskonsepsi kita yang sebagai guru yang sebelumnya memang saya juga mengalami miskonsepsi ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah menuntun ya, bukan menuntut. Yang selama ini yang saya tahu, saya itu menjadi penuntut siswa harus nilainya 70 begitu. Menuntut untuk bisa ini, menuntut untuk bisa itu. Ternyata setelah mempelajari filosofi menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik hanya menuntun anak, kemampuannya anak sampai sekian misalkan kita tuntun sehingga kemampuan anak itu menjadi maksimalnya seberapa gitu maksudnya ya. Nah, yang menjadi pembeda kita di kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka adalah dulu yang 2013 kita mentargetkan sesuai dengan KKM ya, nyatanya sekarang tidak ada KKM. Nah, karena kita sebagai pendidik itu menuntun sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, kemampuan siswa dari satu anak dengan anak yang lain tentunya berbeda. Itulah mengapa setiap anak itu dikatakan unik karena mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tentunya dengan hobi yang berbeda pula. Ada yang hobi nyanyi, hobi menggambar, nah begitu. Ada yang kecerdasan kinestetik, kecerdasan lingual, ya. Nah, itu juga menjadikan kita sebagai guru itu harus tahu kebutuhan akan siswa. Nah, tapi harus tetap memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman seperti apa? Tentunya anak sekarang itu berbeda dengan anak dulu. Zaman kita masih sekolah SD ya. Zaman kita sekolah SD belum ada gadget atau istilahnya apa? HP, handphone atau smartphone ya. Nah, yang sekarang ini sudah merajalela. Kita tidak bisa membendung era globalisasi ya. Kita tidak bisa membendung, hanya bisa mengarahkan, menuntun siswa-siswa kita bagaimana memanfaatkan teknologi itu. Itu maksudnya kodrat zaman. Memperlakukan kita anak dulu dengan sekarang berbeda, ya. Anak sekarang permainannya sudah menggunakan HP, maka kita sesuaikan pendidikannya dengan menggunakan teknologi. Ya, banyak sekali kita sebagai guru telah mempelajari banyak teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran. Pada KKG contohnya ada squeezy ya, quizzes ya, terus word wall. Nah, terus kita waktu masa pandemi juga full sepenuhnya menggunakan daring ya, dalam jaringan itu dengan Google Classroom. Nah, itu sebagai guru kita harus memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam seorang anak ya. Tentunya kita memperlakukan anak yang hidup di desa dengan kota dengan pesisir itu berbeda ya, sesuai dengan budayanya masing-masing.
Nah, itu sekilas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya disiplin positif. Budaya positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Nah, pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri. Contohnya, perilaku anak, ya, kita harus bisa membudayakan perilaku anak untuk mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Apa saja kira-kira kebajikan itu? Ada berkata jujur, berperilaku baik, sopan santun, begitu ya. Nah, itu kita harus budaya positif itu bisa diterapkan atau diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Itu bisa dalam pembiasaan, ya. Contohnya pembiasaan pada saat mulai pelajaran dengan berdoa, seperti itu. Terus dengan regu piket budaya positif, dengan berkata jujur, sopan, gitu ya. Nah, yang selama ini terjadi ilusi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, selama ini ini yang menjadi miskonsepsi kita selama ini. Kita sebagai orang dewasa menganggap kita selalu benar. Nah, itu ya, itu hak sepenuhnya oleh orang dewasa. Anak-anak itu harus menurut. Kita harus mengontrol anak-anak menjadi berperilaku yang baik. Harusnya tidak seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut pada materi berikutnya. Nah, terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga menjadi penilaian yang salah ternyata, ya. Nah, kritik juga seperti itu. Kadang membuat orang merasa bersalah, ya, yang merasa bersalah. Sebenarnya itu tidak menjadi budaya positif. Nah, disiplin positif seperti di depan miskonsepsi disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin waktu, disiplin pokoknya kudu patuh, begitu ya. Pada tata aturan yang telah dibuat, guru membuat tata tertib yang harus ditaati oleh siswa. Datang tepat waktu, tidak boleh berbicara dalam ruangan, ya. Itu adalah salah satu bentuk disiplin yang dibuat oleh guru dalam tata tertib sekolah, ya. Nah, itu salah satu menjadi miskonsepsi kita. Nah, disiplin yang sebenarnya adalah disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Yang seharusnya disiplin itu berdasarkan kesadaran diri yang dimiliki oleh anak, bukan karena patuh atau taat pada aturan. Yang diharapkan disiplin itu muncul dari dalam diri, kemudian dengan sadar sepenuh hati mematuhi aturan tanpa adanya keterpaksaan atau hukuman, begitu ya. Itu yang dimaksud disiplin. Tidak seperti yang sebelumnya yang dimaksud kita disiplin taat aturan, harus ini, tapi itu searah. Nah, yang dimaksud adalah disiplin yang dua arah, yang memiliki motivasi internal, kesadaran diri dari siswa. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal,
maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita. Nah, ada nilai-nilai kebajikan seperti dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila diantaranya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebijakan. Sebenarnya ada 5 nilai-nilai kebijakan. Saya hanya mencantumkan 3. Menurut profil pelajar Pancasila, kemudian keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Keterampilan hidup diantaranya dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Motivasi perilaku manusia. Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya menghindari ketidaknyamanan, takut dimarahi ya, atau takut dihukum. Biasanya seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Terus untuk mendapatkan imbalan, aku melakukan ini supaya apa? Misalkan supaya orang tuaku senang atau supaya mendapatkan hadiah, misalkan seperti itu. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang diinginkan, yang diharapkan sebagai seorang murid, kita ya sebagai guru tentunya menginginkan yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Maksudnya dalam diri siswa ya muncul rasa aku ingin menjadi orang yang yang mempunyai nilai-nilai kebijakan universal yang mereka percaya. Aku sebagai orang bukan karena aku ingin belajar karena takut dimarahi orang tua, misalkan seperti itu. Itu karena ketidaknyamanan atau hukuman. Lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya diberikan sebagai bentuk pembalasan atau penebusan atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Tujuan utamanya adalah memberi efek jera kepada pelaku. Kemudian konsekuensi adalah hasil alami atau logis dari tindakan tertentu. Konsekuensi bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tentang dampak dari tindakannya. Maaf, yang ini restitusi ya, bukan konsekuensi. Yang ini restitusi. Restitusi bertujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban akibat tindakan pelaku. Fokusnya adalah pada pemulihan keadaan seperti semula. Contoh, murid membuat suatu kesalahan, misalkan datang terlambat sekolah, kesiangan, atau yang sering terjadi pada kita tidak mengerjakan PR, ya,
Kadang sebagai guru kan rasanya ada marah ya, marah. Kenapa sih orang ngerjakan PR gitu? Nah, kadang kita supaya jerak besoknya tidak melakukan hal yang itu lagi, kita memberi hukuman. Sudah sana, kamu nulis, saya tidak akan mengulanginya lagi 10 lembar, gitu kan? Nah itu salah satu bentuk hukuman. Terus kalau konsekuensi bagaimana? Nah kalau bedanya dengan konsekuensi, nah konsekuensinya apa? Kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah tidak mendapatkan nilai. Sekarang kamu tidak akan kasih aku nilai, ya. Nah, terus kemudian restitusi. Kalau restitusi itu pertama memberikan kesadaran, ya, identitas, pemulihan identitas, memberikan kesadaran supaya terjadi kesadaran dalam dirinya sehingga tidak mengulangi lagi. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ketika kita mendapati siswa yang tidak melaksanakan tugas, kita memberinya hukuman. Ketika kita memberikan hukuman, itu akan menjadikan siswa itu gagal, ya, menjadi identitas yang gagal. Contoh pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, harus terjadi ya bedanya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Maaf, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kita berdiri satu kaki di depan kelas dengan memegang telenga seperti itu, ya. Ternyata dengan hukuman itu kita tidak memperoleh pelajaran pada anak, hanya akan menyakiti hati anak tersebut, ya. Kita tidak memperoleh perubahan pada anak merasa tersakiti, malah kemudian bisa timbul dendam pada anak tersebut jika kita memberikannya hukuman. Kemudian konsekuensi ini sedikit lebih baik, ya, konsekuensinya sedikit, tapi belum adanya kesadaran dalam diri. Nah, restitusi adalah suatu pilihan yang harus dipilih oleh siswa. Oh iya, besok saya tidak akan mengulanginya lagi, misalkan seperti itu. Memunculkan sikap yang baik dan permanen untuk kemudian hari. Nah, terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, gitu ya, kalau hukuman. Terus murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Nah, dengan adanya dendam, ya, lah besok nyongar maning pokoknya anggawa bala, misalkan seperti itu, ya. Nah, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, bagaimana jika murid tidak takut? Seperti itu, ya. Arab dihukum dengan cara yang sama, beli, nah begitu. Itu jika hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, maksudnya itu kapoknya hanya pada saat itu, tidak berlanjut di kehidupan nyata. Berarti orang dari awaknya dewan. Contohnya seperti itu. Terus peraturannya adalah titik-titik kamu harus, nah, seperti itu. Murid atau anak membenci peraturan, ya. Terus, nah ini kata-kata yang biasanya diucapkan ketika kita menghukum. Biasanya ada kata-kata awas kalau dilakukan lagi, ya, nanti awas kamu, pakai kata-kata mengancam. Kemudian ada model paksaan, mendorong menyalahkan diri untuk menjadi konsep diri buruk. Murid atau anak belajar
kesalahan. Dampak pada murid, biasanya murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat terburukkan. Nah, biasanya hukuman dibuat oleh guru satu arah yang menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, atau merendahkan. Nah, kemudian kita langsung ke konsekuensi. Bedanya dikit. Nah, ada sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Murid atau anak menghormati peraturan. Coba lakukan apa yang saya katakan, ya seperti itu contoh. Kemudian stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik, lebih baik daripada yang tadi ya, yang hukuman. Murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, penahanan, tidak diketahui, masuk akal, dibuat oleh guru dan murid atau anak. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nah, restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, karena ini sudah menjadi sifat yang terbentuk melalui restitusi. Terus korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian biasanya itu kita seorang guru akan bertanya, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah, dengan supaya murid kita itu berpikir kembali. Nah, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian perilaku positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita bertanya seperti itu. Kemudian ada teori kontrol, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid atau anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Contohnya tadi, kenapa tidak mengerjakan PR? Ya, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu kan bertanya. Pasti anak jawabannya nggak enak ya, tidak, bukan saya tidak akan melakukannya, misalnya untuk anak yang berpikiran positif. Terus murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, ya, berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid atau anak. Kalau hukuman biasanya tata tertib dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi masih ada campur tangan guru. Nah, kalau restitusi itu murni dibuat anak yang kemudian diterapkan kepada diri sendiri. Terus menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi atau anak. Nah, kebutuhan dasar manusia. Sesungguhnya manusia untuk bertahan hidup itu butuh kesenangan, butuh kebebasan, butuh kasih sayang dan rasa diterima, dan butuh penguasaan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi
memenuhi satu hal atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, biasanya pada keseharian kita itu kita menjumpai murid senang berlarian. Nah, itu pada dasarnya anak butuh kesenangan. Terus ada anak yang nangis. Itu kira-kira kebutuhan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ada yang anak meminjam punya teman, mengambil gitu ya. Itu kebutuhan penguasaan. Kemudian memilih, aku kan sukanya bola voli, bukan sepak bola. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, itu adalah sifat-sifat dasar manusia yang harus kita ketahui sehingga kita paham bagaimana memperlakukan murid-murid kita, ya. Mungkin kebutuhan dasar yang diperlihatkan oleh murid-murid kita itu tidak didapat dari rumah, tidak didapat di rumah. Contoh, biasanya bocah nakal, anaknya nakal sekali. Nah, mungkin di rumah itu kurangnya atau dikuasai sekali oleh kakaknya, sehingga ketika di luar rumah dia harus bisa berpuasa atau kebutuhan penguasaan. Nah, itu adalah salah satu contoh. Misalkan contoh saya di kelas 1, hampir tiap hari pasti ada murid yang nangis. Ya, hampir setiap hari ada murid yang nangis. Nah, mungkin murid saya itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu kurang di rumah, sehingga mencari perhatian dengan cara menangis supaya gurunya memberikan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu kita harus pahami, ya, sedikit mengelus atau memberi waktu supaya siswa didik kita tercapai kebutuhan dasar manusia. Nah, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, posisi kontrol restitusi. Nah, kita ke keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Peraturan kelas atau tata tertib. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, keyakinan kelas berfokus pada nilai-nilai dan prinsip yang menjadi dasar perilaku dan interaksi di kelas, bersifat lebih abstrak dan filosofis. Sedangkan peraturan kelas merupakan pedoman konkret yang mengatur perilaku spesifik di kelas, bersifat lebih praktis dan diterapkan untuk menjaga kedisiplinan. Nah, selama ini kita membuat peraturan kelas, tata tertib. Siapa yang membuat? Guru, ya kan? Biasanya seperti itu kan, datang ke kelas 1 sudah ada tata tertib yang tertulis di kelas 1. Itu adalah gurunya yang membuat. Yang melaksanakan siapa? Muridnya.
satu arah, hanya gurunya saja. Yang diharapkan adalah kita membuat keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata negatif, kata tidak, kata dilarang, begitu ya. Contoh, misalkan yang selama ini itu dilarang membuang sampah sembarangan, gitu ya. Nah, harapan kita membuat keyakinan dengan siswa atau murid kita itu bagaimana kalau kelas kita jangan membuang sampah sembarangan. Setuju tidak? Ya, pasti setuju ya. Nah, kita ubah kata jangan itu dengan apa ya kira-kira? Gitu. Si murid diajak komunikasi. Kira-kira dengan apa ya? Dengan kata yang positif. Lebih positif apa yuk? Menjaga kebersihan lingkungan. Tentunya beda. Tidak membuang sampah sembarangan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Sama-sama konsepnya bersih ya. Tapi rasanya beda. Kalau dilarang atau tidak boleh seperti kita menyuruh atau menjustis ya. Tapi beda dengan bahasa membuang sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan seperti itu ya, akan lebih ringan. Terus anak berkeyakinan dan akan terpatri, misalkan ini berhasil terpatri, itu akan diterapkan di segala tempat. Oh, aku tidak boleh, aku harus menjaga kebersihan lingkungan dimanapun berada. Itu biasanya wujud dari suatu keyakinan kelas, ya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh terlambat. Biasanya di dalam tatib tidak boleh terlambat. Nah, kita ubah kira-kira menjadi apa? Datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Merubah kalimat negatif menjadi sebuah kalimat positif. Kemudian tidak boleh berlarian di dalam kelas. Nah, kita rubah duduk yang rapi seperti itu. Contoh keyakinan kelas. Nah, ini contohnya. Jangan berbicara saat orang lain sedang berbicara. Ya, keyakinan kelas kami percaya bahwa setiap suara layak didengar dan dihargai. Selalu datang tepat waktu. Kami menghargai waktu dan berkomitmen untuk saling menghormati dengan datang tepat waktu. Itu keyakinannya. Nah, segitiga restitusi. Kembali ke depan tadi sudah dijelaskan apa itu restitusi. Nah, sekarang kembali ke segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh. Hal yang pertama dilakukan ketika anak melakukan suatu kesalahan adalah menstabilkan identitas. Nah, bagaimana caranya kita bertanya kepada murid kita sesuatu hal yang contohnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Beda, kamu telah bersalah. Itu beda, bahasanya beda. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, atau kamu bukan
satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian unsur yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian kita memvalidasi tindakan anak yang salah dengan kamu tentu saja punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Belum tentu siswa yang tadi tidak mengerjakan PR itu karena hal yang disengaja. Mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu kita ketahui. Contohnya misalkan ternyata tadi malam itu menunggui ibunya yang sedang sakit, kan seperti itu, bisa jadi seperti itu. Nah, kita sebagai seorang guru itu harus bervalidasi dulu, jangan menjustis tidak mengerjakan PR pasti kamu malas, begitu ya. Tidak boleh seperti itu menurut segitiga restitusi. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan tidak mengerjakan PR, sudah ditanya, kamu tentu punya alasan. Iya, tadi malam saya ketiduran, gitu misalkan. Nah, apakah ada cara lain supaya kamu tidak ketiduran? Nah, kita bertanya dulu untuk menimbulkan inisiatif pada anak. Berpikir, aku sih kudune apa ya? Oh, aku harus punya waker atau jam waker untuk membangunkan saya. Misalkan muridnya beralasan seperti itu, saya perlu waker dulu untuk membangunkan saya. Misalkan, kamu punya tidak punya bu. Oh, nah terus supaya kamu bangun, supaya kamu bisa melakukan jadwal bagaimana? Bagaimana ya, kan pasti berpikir lagi, saya akan meminta bantuan orang tua untuk mengingatkan saya. Nah, seperti itu. Berarti kan muncul dari diri muridnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalkan kita kesepakati tanggung jawab, seperti di depan kita ada nilai-nilai universal, ada tanggung jawab, disiplin, begitu ya. Itu yang menjadi keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tentunya yang anak punya cita-cita dan keinginan yang ke arah positif. Aku kan ingin menjadi anak yang pintar. Nah, misalkan kan bisa berpikiran seperti itu. Kemudian segitiga restitusi. Tadi menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus, tidak ada manusia yang sempurna. Ini pilihan kalimat ya. Pilihan kalimat untuk menstabilkan identitas setelah anak melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Tentunya dalam diri tiap manusia tidak ingin menjadi orang yang negatif ya. Nah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Contohnya tadi tidak mengerjakan PR. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tidak mengerjakan PR dengan alasan ibunya sakit atau lupa. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikap apa? Sikap yang positif supaya berpikir sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nilai-nilai umum yang
ini ada contoh kasus. Ada di sini Pak Joko dan Mario dan Adi. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kemudian Pak Joko menjawab, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Pak Joko, Adi, ada informasi yang ingin kamu tambahkan? Kemudian Adi menjawab, kami tidak bermaksud melakukannya Pak tadi, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu? Iya Pak. Kemudian Pak Joko, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Kemudian, iya Pak. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita masuk bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Nah, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Nah, itu berarti pada tahap yang kedua. Tidak, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara yang mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Ini adalah contoh kasus Bapak Mario sebagai manajer. Manajer atau mengatur dirinya sendiri supaya muncul keyakinan baru yang diyakini oleh murid. Nah ini langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan dan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, kemudian kesimpulannya adalah segitiga restitusi merupakan pendekatan yang efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih adil dan harmonis melalui penerapan prinsip-prinsip restitusi. Sekolah dapat mengatasi konflik dan pelanggaran dengan cara yang memulihkan hubungan, memperbaiki kerugian, dan mendorong tanggung jawab pribadi. Nah itu pemaparan dari saya tentang budaya positif. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih Bu Yeni. Dilanjutkan untuk kegiatan atau acara keempat yaitu sesi tanya jawab.
Silakan untuk Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bertanya tentang disiplin positif. Tolong berikan beberapa contoh lagi. Saya belum dengar. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan. Berarti disiplin positif ya pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol dirinya yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Contoh disiplin positif ini biasanya mengacu pada nilai-nilai kebajikan, di antaranya peduli, penalaran, bekerjasama, menghormati, ya, berinisiatif, berintegritas. Nah, mungkin hanya itu. Ini masih banyak contoh, sebenarnya 3, tapi yang saya 5, ada 5 yang masing-masing itu berbeda. Saya hanya mencantumkan 3 nilai-nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila, menurut keterampilan hidup, dan menurut petunjuk hidup. Dah, monggo yang lain. Ibu, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya selanjutnya ini, apakah segitiga restitusi untuk menyelesaikan semua kasus dalam ini? Terima kasih. Sebenarnya tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh segitiga restitusi, ya. Tetapi itu adalah pilihan yang paling tepat, yang paling ramah, yang dapat kita lakukan sehingga tidak menyakiti hati anak dan tidak memberikan dendam, ya, pada anak. Itu mungkin bukan satu-satunya, tapi itu pilihan yang terbaik. Nah, oke. Mungkin hanya itu, ya. Ini ada lagi atau sudah cukup? Cukup, ya. Terima kasih Bu Yuni tentang pemaparannya. Selanjutnya dengan kata-kata kelima penutup. Masalah bersama. Saya